Halo semua, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana permasalahan dalam film The Matrix dapat mencerminkan permasalahan filosofis pemikiran modern. Dalam sesi hari ini, kita akan didampingi oleh Aksha, Celerik, Michelle, Pratogo, William, dan juga saya sebagai host dari podcast ini, Jocelyn. Sebelum kita masuk kepada permasalahan filosofis dalam film ini, saya akan secara ringkas melengkapi cerita dari film ini. Jadi film The Matrix ini bercerita tentang seorang hacker bernama Neo yang dihubungi oleh pejuang kemerdekaan bawah tanah yang menjelaskan bahwa kenyataan yang Neo pahami ini sebenarnya adalah sebuah simulasi komputer kompleks yang disebut sebuah matrix, yang diciptakan oleh kecerdasan buatan yang jahat. Matrix ini menyembunyikan kebenaran dari umat manusia dan memperbolehkan mereka untuk menjalani kehidupan simulasi pada tahun 1999, sedangkan mesin tumbuh dan memainkan manusia untuk digunakan sebagai sumber energi. Pemimpin pejuang kemerdekaan bernama Morpheus percaya bahwa Neo adalah yang akan memimpin umat manusia menuju kebebasan dan melawan perbudakan manusia dengan menjatuhkan mesin-mesin ini. Baik, terima kasih William sudah meringkas film The Matrix dengan baik. Menurut saya, sinopsis ini tuh sudah jelas dan singkat untuk menyegarkan pemikiran kita tentang film ini. Nah, sekarang mari kita aja langsung membahas tentang permasalahan filosofis dalam film ini. Ada yang memulai pembahasan kita hari ini? Baik, saya akan membuka pembahasan ini. Nah, permasalahan yang mendasari tentang pengetahuan yang ada di film The Matrix adalah ilusi terhadap realita yang dibuat oleh mesin-mesin untuk menguasai manusia. Selain itu, film ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan yang didasarkan dari pemahaman kita yang tidak sempurna terhadap dunia bisa diubah, dan jadinya membuat keyakinan kita dalam tangan yang salah. Hampir seluruh populasi manusia yang berada di dalam Matrix tidak menyadari bahwa keberadaan tubuh mereka yang asli dan selama ini hanya hidup di dunia yang telah dibuat oleh mesin. Sekian. Saya setuju sekali dengan Aksha. Karena ini, adanya muncul sebuah pertanyaan filosofis mengenai sifat dari realita, kemauan bebas, dan keaslian hidup manusia. Secara langsung, ini menekankan bahwa karena pengetahuan tentang realitas sejati telah disembunyikan, maka tiap individu harus bersifat sadar agar mengetahui kebenaran yang bisa digunakan untuk kebebasan mereka. Film ini menjelajahi gagasan tentang melepaskan diri dari realitas yang dibuat untuk mendapatkan pengetahuan yang sejati dan dekat dari. Nah, sekarang mari kita lihat jawaban-jawaban kalian yang berdasarkan aliran-aliran pemikiran modern. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan ini? Saya Pratogo, saya melihat ini dari sudut pandang rasionalisme. Bagi saya, kepastian pengetahuan dapat ditemukan melalui akal budi yang cermat. Jadi, jika karakter-karakter dalam Matrix dapat meragukan realitas mereka, mereka dapat mencapai kebenaran melalui pemikiran yang mendalam. Saya lebih berarah kepada empirisme. Menurut saya, kita membangun pengetahuan kita melalui pengalaman sendiri. Jadi, jika dunia dalam matrix hanyalah sebuah ilusi, maka pengetahuan yang sebenarnya mungkin ditemukan melalui pengalaman yang lebih dalam dan personal. Kalau saya melihat ini dari perspektif positivisme, mungkin apa yang dapat kita tangkap dengan indera kita adalah satu-satunya realitas yang ada. Jadi, jika mereka dapat mengukur, mengamati, atau merasakan sesuatu, itu adalah fakta yang dapat dianggap sebagai realitas. Terima kasih atas pandangan-pandangan kalian yang sangat berwawasan luas. Apakah menurut kalian film Matrix itu membuktikan atau menolak aliran pemikiran tertentu? Saya pikir film ini membuka ruang untuk kedua aliran yang terkait dengan rasionalisme serta empirisme. Rasionalisme dapat diterapkan dalam upaya karakter mencari kebenaran melalui akal budi, dan empirisme melalui pengalaman yang mereka alami. Saya setuju dengan pendapat Pratogo, tapi kita juga bisa melihat bahwa positivisme ada dalam konteks film ini, mereka menggunakan fakta-fakta dan pengukuran untuk memahami realitas mereka. Ya, seperti filosofi pada umumnya, mungkin tidak ada jawaban pasti. Kombinasi dari rasionalisme, empirisme, dan positivisme dapat memberikan sudut pandang yang komprehensif dan terhadap problem filosofis dalam Matrix. Baik, mari kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Nah, dengan ini kita telah menyentuh rasionalisme, empirisme, dan positivisme. Bagaimana kalian melihat perbedaan pendekatan rasionalisme, empirisme dalam upaya karakter yang ada di film The Matrix untuk mencari kebenaran? Nah, menurut saya karakter-karakter dalam film The Matrix, terutama Neo, mewakili pendekatan rasionalisme. Neo menggunakan akal putih dan keraguan untuk memahami realitas yang sebenarnya. Dia mencoba mencari kepastian melalui pemikiran kritis. Nah, sementara Morpheus dan karakter-karakter lainnya yang memasukkan Neo ke dalam Matrix dan memberinya pengalaman langsung melambangkan pendekatan empirisme. Mereka percaya bahwa pengalaman langsung dengan dunia virtual tersebut akan membuka pemahaman Neo terhadap kebenaran.
Jadi, bisa dikatakan bahwa karakter-karakter ini menciptakan sintesis antara rasionalisme dan empirisme dalam perjalanan mereka. Nah, sekarang mari kita beralih ke positivisme. Bagaimana konsep positivisme ini tuh dapat diterapkan dalam konteks manipulasi dan kontrol dalam matriks? Positivisme menyatakan bahwa apa yang dapat diukur dan diamati adalah realitas. Dalam matriks, agen-agen dapat mengukur serta mengendalikan karakter-karakter, dan juga menciptakan realitas yang didasari oleh data dan fakta yang dapat mereka manipulasi. Jadinya, seolah-olah agen-agen itu adalah penjaga positivisme yang menciptakan fakta dalam dunia virtual. Mereka adalah arbiter dari apa yang dianggap sebagai realitas atau kebenaran. Nah, jadi dari itu kita dapat simpulkan bahwa positivisme dalam film ini memberikan sudut pandang unik terhadap sejauh mana manipulasi dapat membentuk sebuah realita. Bahkan ketika realita tersebut mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita anggap sebagai fakta di dunia nyata. Nah, bagaimana aliran-aliran itu bisa mengkritis sains dan teknologi, terutama tuh dalam konteks matriks yang menunjukkan dunia yang sangat tergantung kepada teknologi. Menurut saya, rasionalisme bisa memberikan kritik terhadap sains dan teknologi karena dapat terlalu mengandalkan akal budi manusia. Mungkin ada argumen bahwa kelebihan teknologi seperti dalam Matrix dapat menghilangkan kemampuan manusia untuk memahami realitas sejati. Empirisme juga bisa memberikan kritik terhadap teknologi karena dapat menciptakan pengalaman palsu yang merusak pemahaman kita tentang realitas. Pengalaman inderawi yang didapatkan melalui teknologi dapat juga bisa menjadi sebuah ilusi. Positivisme bisa mengkritik juga ketika sains dan teknologi dapat menciptakan realitas yang tidak dapat diukur oleh indera kita kecuali realitas yang transendental dari pemahaman kita. Dengan pembahasan berbagai aliran-aliran pemikiran, sekarang mari kita lihat dari segi keagamaan. Bagaimana konsep Imago Dei yang menyatakan bahwa manusia mirip dengan Tuhan dapat diterapkan dalam konteks realitas yang manipulatif yang ada di dalam matriks. Dari sini kita bisa melihat bahwa karakter-karakter dalam Matrix mencari pemahaman yang lebih dalam, dan ini mencerminkan upaya manusia untuk memahami sesuatu dari diri mereka sendiri, dan juga dunia mereka dan pencipta mereka. Tetapi sejauh mana Imago Dei bisa tetap relevan ketika realitas yang mereka hadapi sepenuhnya diciptakan oleh teknologi dan mesin, dan bukan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Mungkin untuk itu kita perlu merenung tentang bagaimana konsep ini dapat beradaptasi ketika manusia berada dalam realita yang dibentuk dan diatur sepenuhnya oleh ciptaan manusia sendiri seperti mesin yang ada dalam Matrix. Wah, berarti penggunaan konsep Imago Dei ini tuh di dalam matriks masih bisa kita direnungkan lebih dalam lagi ya. Tidak apa-apa. Sekarang, bagaimana aliran pemikiran rasionalisme dan empirisme itu dapat mengatasi masalah ketiadaan yang dihadapi oleh karakter-karakter dalam matriks? Menurut saya, rasionalisme bisa memberikan kontribusi signifikan. Ketika karakter-karakter dihadapkan pada dilema ketiadaan, mereka dapat menggunakan akal budi untuk merumuskan pemahaman yang mendalam tentang realitas. Descartes, seorang rasionalis, meyakini bahwa pengetahuan yang pasti berasal dari akal budi yang jernih. Tapi kalau saya pikir empirisme juga memiliki peran. Ketika karakter-karakter menghadapi realitas matriks, pengalaman indrawi mereka dapat membuka pemahaman baru tentang kebenaran. Locke, seorang empiris, menekankan bahwa pengetahuan kita itu berasal dari pengalaman. Bagaimana pandangan aliran pemikiran Heraklitus tentang perubahan dapat dihubungkan dengan konsep alam semesta dinamis dalam matriks? Saya melihat paralel antara pandangan saya tentang alam yang terus berubah dan konsep alam semesta dalam Matrix. Matrix dipandang sebagai dunia yang selalu mengalami perubahan, seperti sungai yang terus mengalir. Segalanya terus bergeser dan kita harus beradaptasi dengan perubahan itu. Nah, sejauh ini kita telah membahas rasionalisme, empirisme, dan pandangan Heraklitus. Sekarang, bagaimana konflik antara idealisme dan materialisme tercermin dalam konflik antara dunia matriks yang mungkin kurang nyata dan dunia nyata? Saya sebagai seorang idealis melihat bahwa dunia nyata yang mungkin dianggap lebih nyata dan stabil. Sebenarnya kurang nyata dari perspektif idealis. Bagi saya, realitas yang paling tinggi adalah dalam ranah spiritual dan atau forma dan dunia nyata. Mungkin hanya refleksi dan dari realitas yang lebih tinggi. Tetapi sebagai seorang yang mempunyai paham materialis, akan melihat dunia nyata sebagai realitas yang sangat nyata. Matrix meskipun kompleks adalah hasil dari alam, fisik, dan teknologi, dunia nyata kita adalah tempat di mana perubahan dan pengalaman dalam sejarah terjadi secara nyata. Nah, bagaimana konsep sejarah dan pandangan Immanuel Kant,
Hegel dan Karl Marx ini tuh berkaitan dengan peristiwa-peristiwa dalam Matrix? Menurut saya, sejarah dalam Matrix mungkin melibatkan banyak kontradiksi seperti yang dilihat oleh Kant. Namun di tengah-tengah kontradiksi tersebut, kita dapat melihat kemajuan dalam pembentukan masyarakat madani. Saya sebagai Hegelian melihat munculnya peristiwa-peristiwa besar seperti revolusi Matrix sebagai momen-momen penting dalam evolusi kebebasan dunia. Mungkin kita bisa menginterpretasinya sebagai langkah-langkah menuju tahap tertinggi sejarah. Kalau saya sebagai orang yang mendalami Marxis, saya melihat sejarah dalam Matrix sebagai serangkaian perjuangan antar kelas. Perubahan yang kita lihat melibatkan perubahan sistem sosial dan akhirnya menuju masyarakat tanpa kelas. Bagaimana pandangan Jean-Jacques Rousseau tentang pemberadaban dan Bon Sauvage dapat diaplikasikan dalam konteks Matrix? Menurut saya, Rousseau akan mengkritik peradaban dalam Matrix sebagai suatu yang merusak kodrat baik manusia. Citra Noble Savage bisa diidentifikasikan dengan karakter-karakter yang mencoba untuk menghindari kontrol dan alienasi dalam dunia Matrix. Bagaimana pandangan Arthur Schopenhauer tentang kehendak buta yang bisa dapat diartikan dalam realitas yang diciptakan oleh Matrix? Kalau menurut Schopenhauer, dalam Matrix kita mungkin melihat kehendak buta sebagai kekuatan tak sadar yang mengatur dunia. Kehendak buta dapat dilihat dalam perjuangan karakter-karakter untuk memahami dan mengubah realitas. Meskipun realitas itu sendiri mungkin irasional. Nah, bagaimana kritik Theodor Adorno terhadap pencerahan dan industri kultur dapat diterapkan dalam Matrix? Dalam Matrix, kita bisa melihat kontradiksi antara tuntutan pencerahan dan mitos pengganti logos. Industri kultur dalam Matrix juga mungkin menciptakan suatu bentuk konsumsi massa yang membatasi kedaulatan individu. Bagaimana kalian melihat potensi solusi atau penyelesaian masalah filosofis dalam Matrix? Apakah ada titik temu di antara aliran-aliran pemikiran ini? Saya sebagai seorang idealis melihat bahwa solusi untuk konflik dalam Matrix mungkin terletak pada pemahaman yang lebih dalam tentang realitas spiritual. Dengan mengintegrasikan konsep idealisme, kita bisa mencapai pemahaman yang lebih utuh tentang tujuan dan makna keberadaan. Namun, saya sebagai orang yang memiliki paham materialis, percaya bahwa solusi terletak pada pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas fisik serta teknologi. Melalui pemahaman ini, karakter-karakter dalam Matrix dapat memanfaatkan sumber daya alam semesta untuk memahami dan mengatasi kendala di dalam dunia maya. Dan pendapat saya sebagai rasionalis, saya berpendapat bahwa solusi dapat ditemukan melalui penggunaan akal budi yang lebih dalam, seperti yang diusulkan Descartes dengan mempertanyakan segala sesuatu dan mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang hakikat realita. Karakter-karakter dapat menemukan jalan keluar. Tetapi pengalaman indrawi juga tidak boleh diabaikan. Dengan memahami pengalaman yang ditemui karakter-karakter dalam Matrix, kita bisa menemukan solusi yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kondisi nyata yang mereka hadapi. Heraklitus percaya bahwa perubahan adalah konstan dan solusi mungkin terletak pada adaptasi terhadap perubahan tersebut. Dengan mengikuti aliran perubahan dan memahami bahwa realitas matriks selalu berubah, karakter-karakter dapat menemukan keseimbangan dan solusi yang dinamis. Sebagai seorang yang percayakan Marxisme, saya melihat solusi dalam penghapusan ketidaksetaraan sosial dan pemberian kekuasaan kepada mereka-mereka yang terpinggirkan. Dengan mengubah struktur sosial dalam matriks, karakter-karakter dapat mencapai masyarakat tanpa kelas yang diinginkan. Oke, terima kasih atas kontribusi yang beragam dan berwawasan luas dari kalian semua. Sebelum kita menutupi sesi ini, kita tuh bisa menyimpulkan ya bahwa solusi untuk masalah filosofis dalam Matrix, film The Matrix itu melibatkan gabungan dari berbagai aliran pemikiran, uh, seperti penggunaan akal budi, pemahaman empiris, adaptasi terhadap perubahan, dan transformasi struktural sosial memiliki peran dalam menemukan solusi yang holistik. Kami setuju bahwa pendekatan terpadu yang mencakup berbagai perspektif filosofis adalah kunci untuk memahami dan mengatasi kompleksitas dunia matriks. Dengan saling melengkapi aliran-aliran ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan membantu karakter-karakter dalam menghadapi tantangan mereka. Oke, terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Diskusi kita telah membawa kita kepada pembahasan intelektual yang mendalam dan semoga kita dapat terus menjelajahi dunia filosofis ini dan menerapkannya dalam pemahaman kita terhadap realitas, baik di dalam atau di luar matriks. Sampai jumpa pada diskusi selanjutnya.